Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Alita Selvi Prihantoro, mahasiswa Pendidikan Kimia FKP UNS. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai super asam. Selamat menyaksikan. Asam. Kalian pasti udah nggak asing kan sama apa yang namanya asam? Jadi, konsep keasaman lahir pada zaman kuno untuk menggambarkan sifat fisiologis seperti rasa makanan atau minuman dan lain-lain. Asam merupakan zat yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, asam sitrat pada buah jeruk, asam malat pada buah apel, asam folat pada buah pisang, asam asetat pada cuka yang dapat digunakan untuk bahan memasak, asam sulfat untuk bahan aki mobil, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh asam. Lalu, apa sih super asam itu? Super asam atau super acid adalah sejenis asam yang mempunyai keasaman lebih besar daripada 100% asam sulfat dan memiliki kekuatan sekitar 107 sampai 1019 kali dari kekuatan asam sulfat, serta mempunyai fungsi keasaman Hammett atau H0 sama dengan -12. Istilah super asam pertama kali diciptakan oleh James Bryan Conan pada tahun 1927 untuk menjelaskan asam-asam yang memiliki keasaman lebih besar dari asam mineral. George Aulah diberikan penghargaan Nobel pada tahun 1994 atas investigasinya terhadap super asam dan penggunaannya dalam pemantauan karbokation yang dinamakan asam ajaib Aulah atau Aulah's Magic Acid. Nah, mengapa dinamakan demikian? Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menyerang hidrokarbon dengan mencampur antimon pentafluorida atau SbF5 dan asam fluorosulfat. Super asam paling kuat dihasilkan dari kombinasi asam Lewis kuat dan asam Bronsted kuat. Contoh super asam yang secara komersial tersedia meliputi CF3SO3H atau asam trifluorometanasulfonat atau asam triflat dan FSO3H atau asam fluorosulfat. Kedua senyawa tersebut memiliki keasaman sekitar 1000 kali lebih kuat atau memiliki nilai H0 yang lebih negatif daripada asam sulfat. Nah, namun terdapat super asam yang lebih kuat dari kedua asam tersebut. Super asam yang paling kuat yaitu asam fluoroantimonat adalah kombinasi dari antimon pentafluorida atau SbF5 dan hidrogen fluorida atau HF dengan reaksi SbF5 ditambah 2HF menjadi SbF6- ditambah H2F+. Data difraksi dari hidrogen fluorida cair menunjukkan rantai pendek, bengkok, dan ikatan hidrogen yang konsisten, dan tampaknya dibatasi panjangnya pada 7 molekul HF per rantai. Berdasarkan reaksi, ketika antimon pentafluorida ditambahkan ke larutan HF, rantai polimer linier HF dapat dipisahkan yang berikutnya mengarah ke pembentukan proton yang kurang larut. Akibatnya, penambahan SbF5 menyebabkan kenaikan keasaman dengan nilai H0 dari -15,1 untuk HF mencapai nilai lebih rendah dari -21. Dan diperkirakan kombinasi dari antimon pentafluorida atau SbF5 dan hidrogen fluorida atau HF berpotensi mencapai nilai H0 sama dengan -27. Perilaku substrat dalam kondisi ini berbeda dari yang ada di kondisi asam klasik yang mengarah pada reaksi inovatif. Keasaman media yang ekstrim memungkinkan terjadinya poliprotonasi substrat yang difungsikan dan untuk mengubah spesies yang tidak reaktif menjadi reaktif. Spesies ini dinamakan super elektrofil dan didefinisikan sebagai elektrofil yang mampu berinteraksi lebih lanjut dengan koordinasi atau solvasi dengan asam Bronsted atau Lewis yang kuat. Melalui muatan positif aditif atau kekurangan elektron yang dekat dengannya, kation yang dihasilkan menunjukkan peningkatan kekurangan elektron dan peninggian elektrofilnya, memungkinkan reaksi dengan pasangan nukleofilik yang buruk. Hal inilah yang menyebabkan asam fluoroantimonat memiliki tingkat keasaman yang ekstrim.
asam fluoroantimonat 2 kali 1019 kali lebih kuat dari 100% asam sulfat dan dapat menghasilkan larutan dengan nilai H0 sebesar minus 25. Asam fluoroantimonat adalah asam terkuat di dunia. Iya, sekitar 10 pangkat 15 kali lebih kuat dari asam sulfat. Lalu ada nggak sih bahayanya? Jadi, asam fluoroantimonat ini sangat korosif, beracun, dan sensitif terhadap kelembapan. Seperti kebanyakan asam kuat lainnya, asam fluoroantimonat bereaksi hebat dengan air, menyebabkan hidrasi eksotermik. Akibatnya, asam fluoroantimonat ini tidak dapat digunakan dalam larutan air, hanya dapat digunakan dalam larutan asam fluorida atau HF. Selain itu, asam fluoroantimonat ini dapat menghasilkan uap beracun. Nah, ketika suhu meningkat, asam fluoroantimonat terurai dan menghasilkan gas hidrogen fluorida atau asam fluorida. Senyawa ini juga dapat merusak plastik dan gelas, sehingga harus disimpan dalam wadah PTFE atau politetrafluoroetilen yang tahan terhadap efek korosifnya. Pernahkah kalian berpikir, jika asam fluoroantimonat sangat beracun dan berbahaya, mengapa ada yang ingin menggunakannya? Nah, jawabannya terletak pada sifat keekstreman asamnya. Asam fluoroantimonat digunakan dalam teknik kimia dan kimia organik untuk melindungi senyawa organik terlepas dari pelarutnya. Misalnya, asam fluoroantimonat dapat digunakan untuk menghapus H2 dalam isobutana dan metana dari neopentana. Asam fluoroantimonat ini dapat digunakan sebagai katalis untuk alkilasi dan asilasi dalam petrokimia. Super asam ini secara umum digunakan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi karbokation. Nah, jadi untuk menghitung tingkat keasaman suatu zat, kita gunakan fungsi keasaman Hammett. Jadi, fungsi keasaman Hammett merupakan pengukuran keasaman untuk larutan asam kuat yang sangat pekat, yaitu superasam. Fungsi keasaman Hammett dilambangkan dengan H0 yang digunakan sebagai pengganti pH. Fungsi keasaman Hammett didefinisikan sebagai H0 sama dengan minus log H0 sama dengan minus log AH3O plus dikali gamma B per gamma BH plus, di mana A adalah keaktifan dan gamma adalah koefisien keaktifan basa B dan konjugat asamnya BH plus. Nah, H0 ini dapat dihitung menggunakan persamaan yang mirip dengan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu H0 sama dengan pKbH plus ditambah log konsentrasi B per konsentrasi BH plus, di mana pKbH plus adalah minus log K untuk disosiasi BH plus. Dengan menggunakan basa yang memiliki nilai pKbH plus yang sangat negatif, skala H0 dapat diperluas sampai dengan nilai yang negatif. Kesimpulan dari video kali ini adalah superasam atau superacid merupakan asam yang sangat kuat yang dihasilkan dari kombinasi asam Lewis kuat dan asam Bronsted kuat. Superasam yang paling kuat yaitu asam fluoroantimonat adalah kombinasi dari antimon pentafluorida atau SbF5 dan hidrogen fluorida atau HF. Asam fluoroantimonat dapat menghasilkan larutan dengan nilai H0 sebesar minus 25. H0 atau fungsi keasaman Hammett merupakan pengukuran keasaman untuk larutan asam kuat yang sangat pekat, yaitu superasam. Berikut daftar pustaka sebagai referensi untuk membuat video kali ini.